pernah. Jangan. Tapi ada sih yang suka, tapi saya iya. enggak. Suka banget ya, dia 60 tahun kok kayak 40 tahun. Gimana Terima kasih, dong? terima kasih. Kali ini kita kedatangan tamu, aktris bisa dibilang senior kawakan, Mbak Dini Fitri. Hai, thank you sudah menyempatkan datang di sela-sela syuting. Jauh ya, Boy, ya syutingnya? Jauh, di Gunung Gelis. Terus ke sini. Wah, berapa jam perjalanan? Sejam lebih? Tadi 2 jam. 2 jam setengah. Wah. Soalnya macet di ini kan, di setelah tol. Oke. Komdak, terus Iya. daerah apa namanya nih? Mana? Dekat Semanggi. sebelum Majestic tuh apa Oke, namanya? 1 kata, ya 2 kata, 3 kata, ya, cepat deh. Senayan. Iya, itu dia. Senayan. Anyway, you made it. Terima kasih sudah menjadi tamu saya di Opini, obrolan Papi Sony. Wah, sama-sama. Aku terima kasih udah diundang Iya di sini sih. ya. Ini berarti Mami ya, Mami Dini. Aduh, Papi Sony bisa aja. Oke, sebenarnya aku udah kenal dengan beliau ini ada kali dari tahun 2004 tuh berapa tahun ya kita ya? 2004 Iya, sekarang udah. 2022. Betul ya? Iya, betul. Berapa tahun ya? 18 tahun ada ya? 18 tahun. 18 tahun ya? Iya. Dulu lucunya kita sama-sama training di satu asuransi 2 betul. minggu, gua gila jam 8 pagi itu udah bangun pagi-pagi. Cuman gue pengen tahu aja seperti apa sih. Iya, betul gitu kan. banget ya. Tapi seru juga ya. Seru. Kita bisa apa namanya bisa ngerti juga, bisa Iya, tahu ya. minimal paham lah. Oh, paham. asuransi seperti ini. Jadi Betul. kalau kita beli asuransi kita nggak ya Dan kalau pinter saya lah. Gitu. iya, dan kalau saya senangnya karena ketemu dirimu. Aku inget banget waktu itu kamu nanya, gimana ya caranya? Aku tuh mau jadi artis deh, mau main sinetron. Gue bilang, gimana ya caranya ya? Lu mesti bisa acting paling tidak kan? Tapi itu. ternyata itu latar belakangmu dulu juga memang pernah ya? Pernah. Waktu zaman SMP sama SMA. Oke. Tapi nggak diterusin karena waktu itu orang tua udah marah-marah dong. Orang tua kenapa marah-marah? Marah-marahnya tuh karena aku tuh sering sering ke tim kan, terus Oke. Taman pulang Ismail malam. Marzuki. Iya. Iya. Pulang malam, terus sama teman-teman biasa dong kalau teman-teman seniman pasti kan Itu ngapain ke situ? belajar teater. Saking kepengennya. Tapi itu udah kerja? Belum. Oh, belum kerja? SMP SMA. Jadi kalau lagi masih ada SMP, waktu SMA. luang, pasti aku datang ke sana Oh, gitu. gitu. Sampai akhirnya orang tuaku nanya dong, kamu ini sebenarnya mau kuliah nantinya atau mau bener jadi seniman? Oh, Nah, lu kalau mau lu apa gitu kan? Terus? Jadi kalau mau jadi seniman ya udah nggak usah kuliah gitu. Aduh, saya takut dong. Padahal oke. Ya karena zaman dulu kan mungkin pemikiran orang tua tuh beda ya. Kalau seniman tuh gimana kan zaman dulunya gitu. Jadi Image-nya nggak bagus image-nya ya? nggak bagus gitu. Nah terus sampai akhirnya saya berpikir ya udahlah untuk nyenengin orang tua saya tetap kuliah aja. Kuliahnya jurusan apa? Dulu kan karena mama itu sekretaris ya, jadi kepengen anaknya tuh sekolah Jadi sekretaris juga. Karena zaman dulu aku kan banyak perempuan yang mau jadi Sekretaris sekretaris, itu kan, kalau enggak iya, PR gitu keren kan zaman memang. dulu, ya kan. Ya udah akhirnya saya masuk sekolah Tapi sekretaris. sekretaris emang keren sih, Iya. cuman honor artis lebih keren ya. Sampai akhirnya ya udah terus saya jadi sekretaris salah satu. Oke. Jadi sempat berkarir sebagai sekretaris Iya. selama berapa puluh tahun? Sampai nggak lama sih. Nggak lama. Maksudnya sampai 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, iya. Tapi kan waktu kamu memulai katakanlah di dunia acting, Iya. seni peran ini di dunia entertainment, itu kan nggak bisa dibilang ya udah bukan muda banget Iya, gitu betul kan? sekali. Umur-umur 30-an something ya? 37. 37. Oke. 37, 36 deh kalau nggak salah ya. Tapi Pokoknya tetap udah still hebat ya, Iya. maksudnya mau ngejar dan berhasil Dan gitu. Sekarang iya, Dini Fitri itu terkenal banget, Ikatan kasih. Cinta, Iya. gila, ganteng-ganteng serigala. Iya. Udah berapa produksi jadi? pesantren rock and roll. Pesantren rock and roll. Diam-diam suka. Diam-diam Itu sih suka. yang lumayan episode. Yang lumayan ya. Berapa setahun 2 tahun atau berapa? Udah berapa season lah istilahnya? Iya, kalau pesantren rock and roll itu sampai season 3. Sampai season 3. Terus kalau diam-diam suka waktu itu sampai 500 episode. Wow, 500 kali 10 ya. 10 juta ya. Atau 15 juta gitu. Gile, ngeri ya.
Asik banget ya. Nah, anyway, gimana nih kabarnya apa namanya Ikatan Cinta? Gimana konfliknya udah sampai mana nih? Wah, makin seru Makin ya. seru ya? Makin seru. Sekarang kan ada pendatang baru ya. Oke. Deva Mahendra yang akhirnya diterima juga sama netizen karena apa namanya kebetulan karakternya dia juga bagus masuknya. Ini antagonis atau protagonis? Protagonis. Oh, yang baik ya. Ya, jadi masuk ke dalam keluarganya Al-Fahri. Tidak langsung menjadi pasangan untuk Andin, tapi dia masuknya pelan-pelan gitu loh. Ya. Ada proses Ada prosesnya sebagai keponakan dari Rosa Al-Fahri. Rosa itu mertua dari Andin. Andin itu diperankan oleh Amanda Manopo. Yes. Nah di Ikatan Cinta ini kan ada dua tokoh sentral, Amanda Manopo dengan Arya Saloka. Ya. Kalau di luaran tuh ada sedikit berita gitu-gitu, boleh nggak cerita sih, kasih bocoran sedikit? What happened actually gitu kan di dalam? Gitu ya. Ada cinlok kah? Kalau cinlok sih kayaknya nggak tahu ya, maksudnya kayaknya sih enggak ya, kayaknya enggak. Cuma mungkin netizen aja yang suka rame-rame apa sih namanya, bagaimana ya, maksudnya bikin isu kali ya, bikin isu buat mereka biar karena kan memang kebetulan di situ mereka perannya sebagai suami istri yang mengharuskan untuk chemistry-nya dapat dong. Kalau chemistry dapat kan harus memang kita harus deket, harus gimana. Apalagi kan, syutingnya gitu di satu tempat yang memang nggak boleh kemana-mana ya, di Gunung Gelis sana ya, di satu hotel gitu ya. Betul. Jadi memang tiap harinya kita di situ, kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu kan kita break. Jadi Senin sampai Sabtu malam itu kita pulang. Gitu. Oke, jadi tidur di sana dong ya? Iya, tidur di sana setiap hari. Dingin loh. Iya. Tapi enak sih syuting kalau di tempat dingin kan, jadi hawanya nggak marah ya, nggak yang apa sih namanya. Tapi bisa keluar ininya. Apa namanya, bisa maksimal gitu acting tempat dingin. Iya sih maksimal, tapi kan dinginnya juga nggak terlalu dingin banget masih ya. Jadi lah ya. belum sampai puncak atasnya, tapi masih di tengah-tengah. Kalau kamu di situ perannya sebagai apa? Saya di situ perannya sebagai Mama Mayang, ya, protagonis. Seorang wanita Jawa gitu, dan harus berdialog dengan bahasa aksen Jawa. Emang aslinya Jawa kan? Enggak. Oh bukan ya? Enggak. Aku kan orang Sunda. Sunda, ya Jawa Barat ya. Jadi, tapi bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan aja. Boleh dong sedikit kalau dipakai bahasa Jawanya gitu, pengen tahu dong. Jadi saya tuh sebenarnya nggak terlalu bisa yang bahasa Jawa yang gimana ya. Jadi halus aksennya ya, aja. yang kromo inggil ya, nggak bisa ya. Apa misalnya namanya? Contoh aja contoh. Gini. Ojo ngono tuh Mas, apa sih maunya gitu ya, apa sih maunya, pokoknya yang kayak aksennya tuh harus Jawa aja. Aksennya gitu aja ya lebih, tapi bahasa Jawanya juga bukan bahasa yang kromo inggil, yang bukan ya bahasa sehari-hari ya, Indonesia sehari-hari aja. Oke, wow, seru banget ya. Iya. Nah, dengar-dengar juga katanya Arya mau keluar, mau cabut atau gimana? Udah keluar ya, memang udah keluar ya. Iya, siapa yang gantiin? Oh, si ini tadi. Tadi Deva Mahendra. Deva menggantikan ya. Ada proses penyesuaiannya susah nggak sih itu? Sebenarnya sih mungkin ya kalau menurut saya Deva Mahendra mungkin nggak harus sama dengan Arya kan. Jadi dia punya karakter sendiri. Dan kebetulan di sini pun bukan untuk menggantikan Arya, tapi dia masuk di Ikatan Cinta menjadi karakter sebagai keponakan dari Arya Saloka sebenarnya. Jadi namanya Aldebaran. Aldebaran ya. Kan Arya Saloka itu sebagai Aldebaran Al-Fahri. Nah, ini keponakannya gitu. Yang sudah lama di luar negeri terus dia datang. Pinter-pinternya ya penulis skenario ya. Keren. Nah, bicara tentang karir, dirimu itu tahun 2004 baru mulai ya. Waktu itu kan ngobrol, Mas, aku pengen ke sinetron nih, gimana sih caranya? Bilang, coba aja ya kan, cari-cari peluang dan sebagainya. Itu you did it gitu ya. Kamu lakukan itu gitu. Iya, betul. Cerita dong perjalanannya, karena sempat cerita, aduh ternyata nggak gampang juga, gue dimarah-marahin sutradara. The worst yang pernah dilakukan sutradara tuh ke kamu apa sih? Dimaki-makinya kayak gimana sih, boleh tahu? Wah, benar-benar itu, Mas. Jadi waktu itu sempat saya kan baru main nih ceritanya. Baru main, terus saya langsung FTV itu sebenarnya scene saya cuma 2 scene aja. Terus waktu itu udah malam kan, mungkin sutradaranya capek atau bagaimana. Dialog saya panjang sekali. Terus namanya saya baru.
saya baca juga, maksudnya baca terus saya resapi gitu ya bisa sih. Tapi setelah kayak gini nih di depan kamera langsung buyar. Aduh kok buyar gitu ya. Apalagi ini sutradara udah marah-marah aja. Ayo cepat, bisa main gak sih sebenarnya? Wah, udah digituin malah tambah drop sayanya, ya kan? Jadi grogi ya? Iya, betul banget. Jadi ya itu ada kali take-nya sampai 10. Tetap itu malah buyar aja gitu, nggak bisa. Sampai akhirnya saya lihat tayangan itu nggak ada sayanya. Jadi cuma suaranya doang. Iya, pas lihat tayangan loh kok nggak ada suara sayanya, nggak ada sayanya. Cuma suara aja. Suaranya aja. Dan itu pengalaman pertama bisa dibilang. Pengalaman pertama. Terus pernah juga dari situ nggak stop, nggak muncul. Aduh, gua nggak bisa deh nih. Iya, parah nih, nggak. Terus saya malah. Tetap semangat, hebat. saya tetap jalanin dan itu kan awal banget dari bawah banget ya. Saya cuma 2 scene. Jadi wah, memang sudah jadi pemain, itu tapi pemainnya cuma 2 scene aja. Ayo Mbak Dini sudah selesai, pulang. 2 scene aja. Nunggunya 10 jam, ya, make upnya 2 jam, scene-nya cuma 5 menit. Terus pernah juga nih jadi istrinya Pierre Gruno ya. Mas Pierre. Iya. Oke. Itu apa, FTV juga? Iya, enggak, sinetron. Sinetron. Yes, awal saya berkarir tuh. Wow. Saya seneng banget gitu. Wih, gila gue jadi istrinya Pierre Gruno gitu. Tapi cuma 2 scene, tahu nggak, sampai ke rumah sakit. Mati. Rumah sakit, hamil, terus meninggal. Sayanya, wah kacau, udah selesai. Cuma 2 scene. Tapi semua itu saya jalanin ya. Perlu berapa tahun untuk akhirnya bisa sampai di tahap katakanlah seperti sekarang gitu, dikenal dan punya tempat khusus, punya, kalau bisa dibilang ya punya peran tersendiri. Wah, pokoknya kalau peran Dini Fitri itu seperti ini. Iya. Berapa lama ya? Itu 6 tahun. 6 tahunan ya? 6 tahunan. 6 tahun untuk sampai di tahap yang bisa dibilang oke gitu ya? Iya. Wow, strugglingnya luar biasa juga ya? Iya, dan wah banyak sekali lah. Tapi suka dukanya pasti banyak. Banyak sekali suka dukanya. Paling diingat sampai sekarang yang selain yang tadi tuh, yang pertama kali dimarah-marahin, ada lagi nggak? Itu kan masih 6 tahun, proses lama tuh. Ketemu lagi nggak yang seperti sutradara itu yang galak gitu? Iya, pernah juga, tapi nggak sampai memakinya sampai seperti sutradara itu kan. Ada juga yang merasa bahwa kadang-kadang kan gini ya, ada sutradara tuh yang sepertinya kita udah bisa, tapi kok dia malah dia masih yang lo tuh belum bener mainnya gitu. Kurang, dianggap kurang gitu. Jadi kita udah keluarkan apa yang kita kita mau, kita bisa lah ya, kemampuan kita yang dimaui oleh dia gitu kan. Tapi tetap aja dia bilang, oh nggak bisa itu begini gini gitu kan. Pernah nanya nggak? Kurangnya di mana? Iya, gitu? Kurangnya di mana? Makanya saya tanya kurangnya di mana. Belum dapat, feel kamu belum ada gitu. Jadi terus saya berusaha juga, padahal udah dimaki-maki di depan semua pemain yang ada. Dimaki-makinya boleh tahu kayak gimana sih? Goblok lo apa gimana? Iya. Kayak gitu. Gini, aduh ini kemana sih? Nggak sampai goblok ya, tapi bisa main nggak sih gitu. Pokoknya sampai kayak gitu ya. Tapi itu saya hadapi semua itu gitu. Biar di depan. Nggak nangis tuh, nggak nangis? Ya nangisnya sesudahnya. Di depan harus tegar ya. Tapi di depan dia aku nggak mau kasih lihat seperti itu. Di depan dia harus rosa tegar. Tapi sutradara yang baik juga pasti ada dong. Pasti ada, ya yang mau ngasih ilmunya. Sangat baik, kooperatif, supportnya secara positif. Karena menurut pengalaman Dini ini sudah melewati perjalanan seperti ini, yang mana yang lebih membantu pemain? Apakah yang dengan cara ngomel? Karena ada orang bilang kan dengan lu diomel-omelin lu jadi kuat katanya. Malah lu bisa jadi hebat. Atau justru sebaliknya, yang support, yang positif, yang mana yang sebetulnya lebih baik sih buat seorang aktor atau aktris? Iya. Kayaknya yang support, terus juga nggak apa-apa sih marah, tapi marahnya tuh untuk memang benar-benar kita salah ya, bukan yang mengada-ngada marahnya. Kadang-kadang ada sutradara yang mengada-ngada. Yang ngada-ngada tuh maksudnya apa? Suka kali sama kamu, jadi dia cari-cari masalah gitu kan. biar galak banget saudara nih, tahu ujung-ujungnya kan jadi ini sudah bisa, tapi kok menurut dia belum. Tapi pernah cinlok?
sama sutradara? Enggak lah, nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Jangan. Tapi ada sih yang suka, tapi iya. enggak. Namanya dunia kayak gini pasti ya ada Iyalah, aja apalagi, ya. apalagi tiap hari ketemu ya. Iya, iya. Di tempat iya. dingin lagi ya. Enggak lah itu. Tapi ada sutradara favorit nggak yang dia orangnya tuh positif banget, Iya. baik banget. Maksudnya secara karakter nyenengin gitu, suportif banget. Ada? Ya ada sih, ada beberapa. Ada beberapa ya. Ada beberapa, Dan itu lebih iya. enak untuk Dan itu kerjasama. lebih enak ya, dia mensupport kita, terus juga mendukung kalau kita memang salah, dia kasih tahu memang salahnya tuh di sini. Jadi pas kita melakukan yang ini lagi, dia udah bilang oh oke. Itu lebih ini ya, lebih membuat aktor atau aktris lebih lebih bisa berkembang malah ya, ketimbang dimarah-marahin ya. Betul. Oke. Gitu. Udah nggak zaman juga kayaknya sekarang marah-marah. Dulu ya, dulu masih kan tahun 2004-2005 masih. Kalau sekarang kan bisa dilaporin lagi kan. Pencemaran nama baik. Takut, masalahnya kan dari zamannya COVID juga banyak yang meninggal loh, yang suka marah-marah. Oh, yang suka marah-marah itu sih serius? Benar-benar ada beberapa yang. Sutradara? Iya. Oh iya? Sutradara. Kenapa ya? Jadi mungkin karena ya itu ya. Karena suka marah-marah. Selain punya penyakit darah tinggi. Ya kan ada yang juga gula. Syutingnya senangnya di lokasi sampai pagi-pagi. Oh, mungkin karena nggak kuat. kondisi dan badannya ya. COVID kemarin kan ada beberapa yang meninggal ya. Wow. Tapi waktu COVID kemarin masih syuting juga terus? Waktu COVID yang awal enggak, tapi setelah yang Delta ya, setelah yang Delta itu kita udah banyak yang syuting lagi. Karena tapi udah sinetron lebih, ya, kalau film sih belum deh kayaknya. Belum. Nah, di sela-sela syuting yang padat ini kan Senin sampai Sabtu loh. Iya. Itu kayak orang kerja aja, malah kalau kerja tuh Jumat ya, Sabtu libur kan. Ya. Terus kan cuma 1 hari untuk katakanlah istirahat. Iya. Apa yang Dini lakukan gitu 1 harian itu? Apakah you're doing yoga? Iya, betul nggak sih? Sekali. Ya kan? Iya. Apa 1 hari itu yoga seharian atau gimana? Enggak juga. Saya kadang-kadang kalau lagi nggak ada scene kan juga kadang-kadang dalam seminggu itu saya kadang-kadang suka nggak ada scene-nya. Jadi nggak ke Jakarta nggak mungkin ya kan, karena takutnya kan kita standby calling terus kan. Oh iya Jadi di sana, jadi apa yang saya bisa lakukan, saya senangnya yoga, saya senang olahraga. Itu jadi, di sana Gunung Gelis? Iya di Gunung Gelis. Kadang saya panggil guru, kadang saya ke studio di dekat lokasi syuting, kebetulan ada beberapa studio yoga. Jadi saya datang ke di sana ada studio yoga juga ya. Wow, seru juga ya di suasana yang berarti yoganya bukan yoga yang panas ya? Bukan hot yoga ya? Hot yoga bukan kan, soalnya suasananya nggak mungkin panas. Di sana ada banyak juga, ada swing yoga. Swing yoga, susah tuh. Iya, di sana ada kelibet-libet kecekek ntar kita. Tapi enak loh Mas. Enak ya? Yang swing-swing itu pakai tali ya? Iya, pakai kayak ayunan gitu. Nah, kalau sekarang tentang ini. Di sana kan Senin sampai katakanlah Sabtu. Iya. Mostly ya. Iya. Terus juga berarti kan pakaian-pakaian dan lain sebagainya itu kan itu gimana? Nyuci sendiri atau pakai laundry? Iya, pakai laundry sih biasanya. Pakai laundry. Dan hotel itu kan juga nerima. Jadi ada laundrynya ya. Ada laundrynya juga. Jadi kita tinggal laundry di hotel aja. Laundry di hotel aja. Soalnya sekarang juga ada aplikasi laundry sih, EasyLo yang digital itu. Jadi tinggal kayak tinggal gampang ya kita tinggal tek udah diantar, dijemput, dicuciin juga sih ya maksudnya. Iya pasti dicuciin dong. Pasti cuma diambil diantar doang. Nah jadi kalau misalnya kayak tadi libur hari Minggu selain yoga ngapain? Jalan-jalan atau pulang ke Jakarta? Jadi saya biasanya kalau Sabtu malam pulang tuh. Pulang Sabtu malam. Pulang, terus biasanya saya jalan-jalan sama keluarga. Tapi kadang-kadang juga ada aja bikin liputan-liputan apa. Biasanya ada yang ngundang, restoran ini ngundang kita. Oh iya, you're influencer juga soalnya. IG-nya rame ya. TikTok juga ya? TikTok juga. Cuma YouTube belum ya? Belum. Baru mau mulai. Makanya, gimana dong? Tenang aja, pokoknya seru deh. Nah, pengalaman yang tidak terlupakan karena memerankan peran antagonis ada nggak? Apa ya? Misalnya dimarahin orang, kan beberapa yang aku dengar tadi juga kru bilang, aduh gue sebel banget kalau ngelihat kapan kena ajabnya di buset, itu cuma peran. Iya benar-benar pernah sih. Pernah juga ya? Dicubit-cubit. Pernah juga. Saya pernah lagi makan di di salah satu mall gitu, terus ada orang deketin saya.
laki-laki loh, saya juga heran itu, Pak. Maksudnya kok laki-laki nonton ya? Iya. Jadi dia datangin saya, dia bilang gini, Bu, kalau main tuh jangan antagonis terus, katanya gitu. Wah, saya sampai heran, oh iya Pak, siapa? Oh, gitu. Ya ini Ibu suka main antagonis nih katanya di Indosiar, katanya gitu. Wah, suka nonton juga kenalin Bapak ya, ini. kenalin ya. Berarti sukses loh memerankan antagonis. Ya, alhamdulillah. Tapi untuk Dini sendiri lebih nyaman memerankan. I know you are not yang tukang marah gitu kan. Aslinya kan nggak gitu. Tapi mana yang lebih nyaman memerankan? Apakah yang protagonis atau antagonis? Ya sama aja, tapi kalau lebih keluar feel-nya itu sih antagonis ya. Karena kayak kita tuh apa yang di dalam sini kita keluarin aja semuanya pas antagonis itu. Pelampiasan ya, Bu. Pelampiasan. Kapan lagi nih kan Kapan gua di luar ada masalah, wah gua tuangin aja di sini. Situ, iya benar. lebih apa ya? Lebih menjiwai ya. Iya, jadi kalau antagonis kan semua harus main kan. Dari mulai emosi, terus mimik semuanya harus ini. Pernah emosi nggak? Dapat lawan main yang nggak pinter gitu, maksudnya ngebetein, dialog berulang-ulang, udah dikasih tahu salah mulu, pernah nggak dapet? Pernah juga, dia nggak, ya mungkin karena dia baru juga kan, waktu itu pernah yang jadi anakku ya kebetulan, dia salah satu penyanyi baru, penyanyi di salah satu stasiun TV, terus dia main pertama kali juga, jadi dia belum terlalu belum bisa ada pengalaman untuk, ya. Actingnya terus what did you do gitu? Maksudnya reaksi kamu gimana? Apakah kamu bilang, oh tenang aja, nggak apa-apa biasa, padahal gitu apa gimana? Iya, ngajarin tapi sambil gitu. Jengkel. Now you know ya, dulu orang kayak gitu ke kamu kayak gitu ya. Karena saya dulu juga kan gitu. Iya. Aduh, seru banget ya. Oh itu pengalaman yang ketemu ya, maklum kalau baru pertama kali pasti ya. Iya. Tapi kesini kayaknya bener-bener you enjoy ya. Iya, udah enjoy. Udah enak banget ya. Iya. Jadi udah menemukan dunianya ya. Gitu. Nggak ke politik lagi. Kan kalau nggak salah dulu ada juga sempat ke politik atau gimana? Sempat masuk salah satu partai H ya. Depannya H ya. Iya, belakangnya nyalek juga. Iya makanya. Terus tapi mungkin memang bukan dunia saya di situ. Jadi ya udah akhirnya nggak mau nyoba lagi, nyalek lagi. 2024 dikit lagi nih. Iya sih ya. Kan seru kan, soalnya udah punya masa loh. Mungkin karena dulu belum terlalu banyak belajar juga kan. Kalau sekarang sedikit-sedikitnya udah mulai tahu nih, harus begini nih, harus begini. Gitu. Apalagi kan udah ada nama kan. Jadi kalau nyalek mungkin taruh pasang baliho atau apa, saya nggak tahu apakah masih boleh baliho yang konvensional. Tapi kalau digital segala macam orang tahu, oh ini yang di ganteng-ganteng serigala, di Ikatan Cinta gitu kan. Mungkin bisa lebih besar kansnya ya. Tapi belum kepikiran ya. Belum kepikiran. Kalau kepikiran nanti hubungi aku ya. Waduh. Itu dia. Boleh banget. Partainya belum tahu. Kalau aku tuh nanti cuma mau ini cocoknya mana ya gitu. Tinggal ketemuin aja sama petingginya kan. Tapi perempuan tuh memang harusnya banyak juga yang tidak buta politik. Menurut Dini gimana? Iya dong, harus ya, mau nggak mau kita pokoknya sebagai perempuan memang harus bisa semuanya ya. Selain di rumah, tapi kita juga tetap harus berkembang. Di luaran ya, berkembang dalam arti yang positif ya pastinya. Kalau kebanyakan teman-teman artis atau adik-adik artis itu mereka terhadap politik gimana sih? Peduli atau peduli amat gitu? Tapi banyak juga sih yang saya lihat ya, mereka sekarang udah mulai mau belajar kan, belajar politik, mereka kepingin tahu juga dan masuk di dalamnya kan. Kalau nggak salah juga banyak beberapa artis yang masuk dalam salah satu partai pada tahun-tahun kemarin tuh, ya kan. Jadi mereka memang kemauannya sekarang sih besar juga untuk di luar dari itu bagus tuh, benar-benar. Karena betul, karena banyak juga teman-teman artis ya, teman-teman saya juga yang memang dia peduli dan dia terus kemudian nggak terlalu ngetop lagi, jadi dia ke politik ya. Betul, saya juga termasuk gitu. Ini sampai sekarang masih juara ini. Apanya juara? Semuanya. Enggak lah. Luar biasa. Oke. Next question, last question.
pesan untuk katakanlah adik-adik yang kan juga sekarang banyak nih yang mau berkarir dan mereka mungkin pinginnya cepet gitu. Ternyata Dini sendiri kan prosesnya 6 tahun nggak gila langsung. Memang ada sih yang begitu langsung ngetop gitu kan. Tapi nggak banyak juga, banyak kan yang melalui proses. Jadi kalau ada adik-adik yang ingin terjun ke dunia entertainment, katakanlah sebagai sinetron ya, pesinetron, apa pesannya gitu untuk mereka yang baru-baru ini? Iya, pokoknya harus bisa satu membawa diri, jaga diri, terus juga harus punya skill juga ya untuk dunia sinetron ini. Maksudnya bisa acting gitu ya? Bisa acting. Bukan cuma model tampang ya? Betul. Jadi memang harus punya ini juga ya, kemampuan. Skill juga, kemampuan untuk acting juga. Kalau bisa ya belajar dulu dulu di salah satu sanggar atau sekolah ya biasanya. Itu gitu. penting Kalau ya? untuk itu menurut saya sih penting karena biar kita juga nggak kaku juga gitu kan. Sekarang kan memang banyak banget ya mereka berdatangan yang muda-muda ini gitu ya, tapi banyak juga saingannya gitu loh. Jadi biar bisa punya karakter juga ke depannya gitu. Kalau menurut Dini, penampilan fisik penting nggak sih untuk kesuksesan di dunia acting? Iya, penampilan fisik juga penting, tapi bukan yang harus kita misalnya kita punya tampang biasa aja, itu belum tentu juga tidak berhasil gitu loh. Tapi yang penting kita bisa membawa diri kita gitu ya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjual. Menjual itu dalam arti yang positif, menjual, terus udah gitu juga berkarakter gitu ya. Jadi nggak harus karakter ya. Karakter itu yang paling penting. Kan kita proses tuh menemukan karakter nggak gampang juga kan. Iya. Itu kamu ketemunya bagaimana? Oh, karakter gue kayaknya di sini nih. Oh gitu. Iya. Cocoknya yang ini nih kayak gitu. Iya itu makanya harus bisa membawa diri kita dengan baik aja. Menggalinya susah nggak sih? Sebenarnya pengalaman kan yang bisa begitu ya, dari keadaan, pengalaman bisa membuat kita akhirnya bisa menjadi. Kalau sering nonton gitu katakanlah film-film sejenis ya kan banyak juga drama-drama luar. Sekarang kan banyak tuh TV-TV kabel itu bantu nggak sih? Oh iya dong pastinya ya, dengan banyak dengan banyak menonton ya, dengan kita juga berpengalaman, kita ikut-ikut lomba atau apa kan bisa juga menjadi biar kita pede gitu. Belajar dari ini ya. Belajar ya. Oke, sekarang aktor atau aktris favorit siapa? Kalau lokal Indonesia dulu. Benyamin Sueb. Oh wow, itu legend banget. Sekali ya, legend kan. Tapi saya suka karena itu dia bisa multi talent, nyanyi jadi bisa, multi betul. Talented banget. Dia bisa menyanyi, dia bisa komedi, dia bisa berakting apapun. Dan tampangnya kan lihat sendiri kan, nggak harus cakep, tapi dia bisa semuanya. Oke, itu keren, legenda. Itu saya suka banget. Kalau yang perempuannya aktris? Kalau perempuannya Christine Hakim. Oh, Christine Hakim. Itu legenda juga ya. Cut Nyak Din. Iya. Kapan kita undang ya? Memang benar-benar pemain yang pemain watak, pemain watak berkarakter kayak gitu. Itu hebat loh Christine Hakim. Kalau dari luar negeri? Dari luar negeri, luar negerinya Amerika ya? Meryl Streep kali ya. Meryl Streep itu ratunya juga tuh, hebat actingnya. Actingnya ya. Ratu acting jago banget tuh. The Devils Wear Prada. Wih, keren. Kalau laki-lakinya Tom Cruise lagi. Kok tahu? Kok boleh dong? Aduh, suka banget ya, dia 60 tahun kok kayak 40 tahun. Gimana Makasih. Aduh, aku kagum banget. Iya, hebat ya. Seneng banget. Film dia yang pertama Top Gun tuh ternyata udah 30 tahunan. Betul. Kemarin nonton lagi saya. Sampai 2 kali. Oh, 2 kali? Gila ya. Iya. Hebat. Oh, saya juga naik motor loh sama dia. Oh gitu? Oh iya, di IG-nya. Oh iya, gue sempat lihat tuh naik motor. Itu sama Tom Cruise, bukan Tom Cruise itu. Aduh. Oke, kita mulai kuis nih, Mbak Dini. Simple-simple aja kok. Yang terlintas langsung dijawab aja. Bule atau lokal? Lokal. Nggak suka bule? Sukanya Tom Cruise kalau boleh. Tapi kan nggak mungkin. Kalau lokalnya Tom Cruise. Oh jadi senangnya lokal ya? Kenapa?
Kecuali Tom Cruise kalau bule. Kenapa? Ya karena kan kalau lokal udah tahu lah, maksudnya kita sama-sama ini gitu. Lebih sama-sama secara budaya mungkin ya? Iya, secara budaya segala macamnya kan kita sama-sama. Tapi pernah sama bule? Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Oh, pernah sama Tom Cruise. Oh, sama Tom Halu. Cruise. Oke. Berikutnya. Pernah cinlok nggak? Hah? Pernah cinlok nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Sama pemain? Nggak. Sama sutradara? Nggak pernah. Nggak pernah. Yakin? Yakin, nggak pernah. Coba aja tanya. Kenapa? Karena emang nggak ketemu yang cocok atau? Enggak aja ya, ya saya sih selama ini selalu menganggapnya gini, saya itu kan nanti saya pemain, nanti kalau misalnya nanti ketemu lagi, misalnya saya ada hubungan, terus ketemu lagi di suatu produksi, enak nantinya ya. gitu, jadi canggung gimana, gitu ya. ya. Jadi kadang-kadang walaupun ada yang gimana, tapi ya hadapinnya dengan ini aja, dengan senyuman aja. Oke deh. Ini udah tahu sebenarnya jawabannya, tapi I have to ask this one. Brad Pitt apa Tom Cruise? Tom Cruise. Tom Cruise lah saya mah, udah. Brad Pitt keren loh. Oh, keren banget. Kenapa Tom Cruise? Ya pokoknya. Apa yang menarik sih dari seorang Tom Cruise buat Dini? Ya nggak tahu ya, pokoknya saya tuh kalau ngelihat gimana ya, ya gitu deh, laki banget. Laki banget. Terus juga bisa sampai maksudnya bisa tetap kelihatan sehat, kelihatan yang awet muda gitu kan. Dia 60 ya umur? 60 tahun loh umurnya, hebat, tapi kok kelihatan tetap segar, bugar gitu. Pernah ketemu? Pernah. Oh, pernah. Halu. Di mimpi saya. Pernah halu. Aduh. Oke. Nyuci sendiri atau laundry? Laundry. Laundry. Nyuci sendiri kayaknya udah nggak sempet lagi nyuci. Kalau punya waktu nyuci, pengen nyuci sendiri atau? Kan ada orang yang suka nyuci. Iya, suka nyuci ya. Saya sih enggak suka. Ya? Daripada nyuci mendingan masak. Masak. Saya lebih suka masak sih. Lebih suka masak daripada nyuci ya? Iya, kadang di lokasi syuting teman-teman pemain suka saya masakin. Oh, soalnya masak juga kan bisa dirasain, kalau nyuci kan nggak bisa ya? Kurang. Oh iya, kalau masak bisa tahu kurang ya. Sabunnya nih gitu kan, kurang. Nggak bisa dicoba. Nggak bisa dicobain ya. Oke. Baju branded atau non-branded? Kalau baju sih non-branded nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi seneng nggak sih kalau misalnya bisa, kan bisa, iya. Income gede nih. Sering nggak sih, pengen beli itu yang kayak 2 digit gitu? Iya, ya kalau kayak gitu masih ya, tapi nggak yang harus gitu. Ya? Kalau saya malah lebih seneng sih kalau baju, untuk baju ya non-branded oke aja. Oke, nggak masalah lah ya. Jadi bukan yang kayak artis-artis tertentu yang pokoknya gue kalau nggak branded gue gatel, kan ada yang gitu. Saya enggak lah, enggak. Oke, tas atau sepatu? Tas. Lebih seneng tas ya? Kalau tas boleh tuh branded. Dan banyak nggak apa-apa ya? Iya. Berarti lebih cenderung soalnya ke tas. Soalnya kan tas investasi juga. Jadi kalau misalnya nanti udah bosan dijual masih bisa dong. Masih, oke. Kalau sepatu? Perempuan gitu loh. Iya. Ya sepatu suka juga sepatu branded, tapi nggak harus yang branded seperti baju juga. Jadi kalau sepatu nggak terlalu. Lebih milih tas ya? Milih tas. Oke. Lagi. Apa yang Dini terpikirkan ketika mendengar Sony Tulung? Oh, dia luar biasa. Apanya yang luar biasa? Ya dari dulu kan orang kenal pasti MC kondang, MC terkenal gitu kan, dan banyak ilmunya. Ilmu gaib. Ilmu ya macam-macam dari Pernah dulu ya kita ngobrol, mungkin saya udah nggak exactly ya. Iya kan saya taunya Mas Sony itu bisa nyanyi, bisa main musik, MC kondang, siapa yang nggak kenal? Kondangan. Ya kan? Gitu. Dan main sinetron. Sinetron pernah juga kan? Zaman dulu pernah. Tapi nggak kuat kalau main sinetron. Gue syutingnya lama banget. Udah syutingnya lama, honornya lebih lama. Honornya benar-benar ember. Iya emang sinetron itu begitu ya. Tapi kalau stripping kayak gitu kan enak. Dibayar berapa tuh? Per bulan? Per minggu? Per bulan, iya. Per bulan tuh keluar 10 episode. 10, 20. 20 iya, tuh. episode. Bayangin 20 kali 5 juta aja kan. Iya, mari. Kalau 5 juta, kalau 10
Tiap bulan beli rumah, Waduh. rumah Barbie. Iya. Oke. Survei membuktikan ternyata bintang kita kali ini, tamu kita kali ini adalah seorang artis yang berangkat dari bukan artis, ya kan, betul-betul dikerjai sutradara, akhirnya jadilah seorang artis, aktris yang hebat. Satu pertanyaan terakhir, antagonis atau protagonis? Aduh, berat nih. Antagonis deh. Antagonis, nanti diminta terus antagonis loh. Ntar orang lihat cubitin terus, kamu jangan gitu dong. Jangan. Tadi ada yang bilang kan, kapan sih kena ajabnya? Buset deh, itu cuman main, cuman acting. Iya, betul. Tapi ada kepuasan dong kalau misalnya ketemu orang yang sebel sama kita, sebel sama kamu gara-gara acting kamu. Antagonis ya, benar. Seneng aja, maksudnya berarti kan kita berhasil meraninya. Kalau protagonis kan saya rasa semua orang bisa ya. Iya, bener. Gitu. Tantangannya kurang. Tantangannya, iya. So, anyway, seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Dini. Honornya lebih gede. Iya, honornya lebih gede kalau antagonis atau enggak? Sama aja. Sama aja ya. Tapi tantangannya lebih asik gitu lebih ya. Asik karena ya perlu semuanya main kan. Kalau protagonis semua orang pasti bisa jadi lebih menantang antagonisnya. Gitu. Wow, nggak terasa bincang-bincang kita sama pesinetron aktris kondang kita Mbak Dini Fitri. Akhirnya selesai juga nih. Thank you banget ya sudah berbagi, sudah sharing pengalaman, nilai-nilai dan banyak hal positif ya yang di-sharing ke teman-teman audiens YouTube channel Opini Obrolan Papi Sony. Yes, keren banget sih thank you banget. Ditunggu ya YouTube channelnya ya. Iya dong. Kan TikTok udah. Ya. Iya pasti. TikTok udah, Instagram udah, tinggal YouTube. Thank you. Ya, sukses semuanya, sukses selalu untuk karirnya, lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi honornya, sehat-sehat selalu, pokoknya panjang lah. Amin. Sehat, sejahtera, selaras, sukses. Aduh, amin. Terima kasih doanya, Mas Sony juga ya. Pokoknya sama-sama. Selalu sehat, sukses selalu dan awet muda. Yuk, asik, mari. Thank you, bye-bye. Thank you, Sayes. Thank you, keren. Acara ini disponsori oleh EasyLo. EasyLo, membuat hidupmu lebih easy.